wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanisa dari program studi Biologi SD. Pada video ini, saya akan membahas tentang komponen kurikulum dalam pembelajaran di sekolah dasar. Materi ini penting karena kurikulum menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Yuk kita simak bersama. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas. Di dalam kurikulum terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Komponen pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan arah atau hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Komponen kedua yaitu isi atau materi. Isi merupakan bahan atau pengetahuan yang akan dipelajari oleh siswa. Komponen ketiga yaitu metode. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Komponen keempat yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Agar lebih memahami materi ini, kita dapat melihat melalui beberapa pertanyaan penting berikut. Pertanyaan pertama, apa saja komponen dalam kurikulum? Pertanyaan kedua, apa fungsi setiap komponen tersebut? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana contoh penerapannya dalam pembelajaran di sekolah? Jawaban dari pertanyaan pertama adalah komponen dalam kurikulum terdiri dari 4 bagian utama, yaitu tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara seimbang dalam pembelajaran. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing. Tujuan berfungsi sebagai arah yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Isi atau materi berfungsi sebagai bahan ajar yang akan dipelajari siswa. Metode berfungsi berbagai cara penyampaian materi agar mudah dipahami. Sedangkan evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu membaca teks dengan lancar. Isi atau materi yang diberikan berupa teks bacaan dan latihan memahami isi teks. Metode yang digunakan oleh guru bisa berupa membaca bersama, diskusi, atau tanya jawab. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan memberikan soal atau latihan untuk mengetahui pemahaman siswa. Dengan adanya keempat komponen tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih terarah dan efektif. Sebagai tambahan dalam praktik di kelas, guru juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Misalnya, jika terdapat siswa yang masih kesulitan membaca, guru dapat memberikan bimbingan secara bertahap agar dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan metode yang bervariasi juga sangat penting agar siswa tidak merasa bosan dan tetap aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, penerapan komponen kurikulum tidak hanya bersifat teori, tetapi benar-benar digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebagai kesimpulan, komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi.
yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami komponen